Halo, selamat datang lagi di video saya. Dan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Jadi di video ini saya akan membahas strategi pengelolaan siswa sebagai pusat pendidikan serta fasilitas pendukungnya untuk menciptakan lingkungan belajar optimal. Jadi tonton sampai habis ya. Yang pertama adalah, apa sih manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah itu? Yang pertama adalah manajemen peserta didik adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan aktivitas siswa untuk mendukung perkembangan akademik, sosial, dan emosional mereka. Sementara itu, manajemen sarana prasarana sekolah melibatkan pengelolaan aset fisik seperti gedung, peralatan, dan infrastruktur untuk mendukung proses pembelajaran. Menurut Mulyasa, keduanya saling terkait. Siswa sebagai subjek utama memerlukan fasilitas yang aman dan memadai. Nah, di Indonesia ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbud terkait standar Sarpras. Pentingnya manajemen ini adalah untuk menciptakan sekolah yang inklusif, aman, dan efektif, terutama dalam era kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis proyek. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses manajemen peserta didik yang mencakup 4 tahap utama. Yang pertama adalah penerimaan dan orientasi, seperti seleksi siswa melalui PPDB atau penerimaan peserta didik baru yang adil, diikuti orientasi untuk adaptasi. Yang kedua adalah bimbingan dan konseling, yaitu layanan BK untuk mengatasi masalah pribadi, karir, dan sosial, termasuk deteksi dini bullying atau kesulitan belajar. Yang ketiga adalah pengelolaan disiplin dan prestasi, untuk menerapkan aturan sekolah dengan pendekatan restoratif, serta program pengembangan seperti ekstrakurikuler untuk membangun karakter profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat adalah evaluasi dan transisi, yaitu untuk memonitoring perkembangan melalui rapor dan lulusan, untuk mempersiapkan siswa ke jenjang berikutnya. Jadi, kepala sekolah dan wali kelas itu berperan sentral, maksudnya memastikan proses ini berbasis data dan berpartisipasi melibatkan orang tua. Selanjutnya adalah manajemen sarana prasarana yang melibatkan 3 hal. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu identifikasi kebutuhan berdasarkan standar Permendikbud nomor 24 tahun 2007, termasuk ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas inklusif untuk siswa berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah pengadaan dan pemeliharaan, yaitu pengelolaan anggaran dari BOS atau sumber lain untuk pembelian dan perawatan rutin. Yang ketiga adalah pemanfaatan dan evaluasi, yaitu untuk mengoptimalisasi penggunaan melalui jadwal serta audit tahunan untuk memastikan efisiensi dan berkelanjutan, seperti integrasi ruang belajar digital. Jadi, dalam pengelolaan pendidikan, tenaga administrasi bertanggung jawab atas ini untuk memastikan Sarpras mendukung pembelajaran aktif dan ramah lingkungan. Ada pula tantangan dalam manajemen peserta didik dan sarana prasarana itu. Yang pertama adalah overcrowding siswa di daerah urban, masalah disiplin akibat pengaruh media sosial, serta keterbatasan Sarpras di sekolah pedesaan seperti kurangnya akses internet dan bangunan rusak. Dan solusi yang dapat diterapkan adalah untuk peserta didik, terapkan program anti-bullying dan kolaborasi dengan orang tua. Untuk Sarpras, prioritaskan anggaran BOS untuk pemeliharaan preventif dan kemitraan dengan swasta dan donasi. Nah, jadi kesimpulannya adalah manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah adalah kunci menciptakan ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, dan berkualitas. Dengan pendekatan yang sistematis, sekolah dapat mendukung potensi siswa secara maksimal. Nah, saya di sini punya pertanyaan. Apa tantangan utama dalam manajemen siswa di sekolah kamu dan bagaimana solusinya? Jangan lupa bagikan di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.